Ayo kita berusaha berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara, apapun bentuknya dan seberapapun nilainya. Kali ini saya akan sampaikan konsep pencegahan korupsi yang semoga lebih efektif ketimbang yang selama ini berjalan, yang saya kasih judul Jembatan Laten Korupsi. Kenapa laten? Karena ini sesuatu yang jarang disadari atau kurang disadari oleh banyak orang, kemudian tahu-tahu itu mengantar pada tindakan pidana korupsi. Saya akan mulai dari strategi dan aksi-aksi PPK serta hasilnya. Mungkin kita ketahui bersama bahwa strategi pencegahan korupsi ini berawal dari UN Convention Against Corruption ya. Kemudian ini disahkan melalui undang-undang, kemudian dijabarkan dalam Perpres tentang strategi nasional PPK, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian dari strategi ini dijabarkan lebih lanjut tiap tahun menjadi impres tentang aksi PPK. Ya, ini aksinya sudah banyak banget ya. Ini sampai tahun 2017 saya catat sudah 800 lebih ya. Sekarang mungkin sudah ribuan. Kemudian ini adalah strateginya, kemudian ini adalah indikator keberhasilannya ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian selain itu juga ada 2 PP ini ya. PP terkait peran masyarakat, yang esensinya masyarakat bisa diberi kewenangan ya untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara ya, dan memperoleh perlindungan hukum kalau misalnya dia melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Kemudian kita tahu juga sudah banyak lembaga yang dilibatkan untuk menangani. Kemudian ada berbagai macam sumpah, ada fakta integritas dan sebagainya. Ada pembinaan rohani, ada remunerasi, kritik sosial, dan deklarasi zona integritas. Ada di mana-mana ya. Tetapi hasilnya ternyata dari semua ini masih belum memuaskan. Ya. Belum memuaskannya dari mana dilihatnya? Jadi ini saya punya catatan indeks persepsi korupsi ya, mulai dari tahun 2000 sampai 2013 ya, karena tulisan ini saya buat pada tahun 2014 ya. Kemudian dari data ini saya buat perkiraan kedepannya akan seperti apa ya kecenderungannya. Nah, ini saya menggunakan regresi linear, dan kalau diplot hasilnya seperti ini ya. Jadi ini 2012-13 ya, sudah hasil yang 3,2 ini. Kemudian kedepannya kalau tanpa ada terobosan baru begitu ya, akan kira-kira akan seperti ini ya. Padahal strategi nasional PPK-nya ya mencantumkan sasaran IPK itu seperti yang merah ini ya. Jadi contohnya pada 2012 yang dicapai hanya 3,2, harusnya sasarannya adalah 3,5. Di sini 2013 harusnya 4,25. Ya. Nah, sekarang tahun 2022 2021 ya, 22 belum ada datanya. 21 itu hasilnya seperti apa? Ya, ini dia. Ini ada data dari Transparansi Internasional ya. 2012 2013 ya, ini yang 3,2 ya, di sini menjadi 32 karena skalanya dirubah dari 0 sampai 10 menjadi 0 sampai 100. Nah, ternyata hasilnya ini ya itu mirip-mirip dengan yang saya ramalkan sekian tahun yang lalu ya. Saya ramalkan tahun 2014 ya. Karena apa? Karena tanpa ada terobosan yang signifikan ya. Nah, akhirnya apa? Semakin jauh dari target ya, semakin jauh dari target strategi nasional ya. Ini. Oke.
Kemudian kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Mari kita kembali lagi ke tadi. Ya, tolong perhatikan, ini ada strategi, ini ada indikator. Salah satu yang saya soroti dan kemungkinan menjadi penyebab adalah terkait harmonisasi peraturan perundangan ini. Ya, di sini dituliskan indikatornya adalah kesesuaian regulasi dengan UN Convention. Nah, ini ya, saya melihat adalah belum ada harmonisasi terhadap sosial budaya bangsa. Ya. Jadi dia hanya menyesuaikan saja dengan UN Convention. Ya. Padahal UN Convention ini disusun oleh mungkin kebanyakan orang Barat ya barangkali, yang berbeda sosial budayanya dengan budaya Timur, khususnya budaya Indonesia. Ya. Ya, saya tulis di sini, belum ada harmonisasi terhadap sosial budaya bangsa, khususnya kebutuhan sosial budaya kelembagaan. Ya, ini nanti akan saya jelaskan. Yang pemenuhannya menciptakan jembatan laten korupsi. Ini nanti akan di slide berikutnya saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Dan ini saya lihat pada waktu itu belum ada di usulan agenda ICW, RKP, roadmap, usulan agenda KPK, belum ada sama sekali yang spesifik mengamanatkan penyesuaian atau harmonisasi dengan sosial budaya bangsa ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini saya kasih judul Jembatan Laten Korupsi. Teman-teman, bahwa kebutuhan kelembagaan ya, ini kelembagaan pemerintah. Itu kebutuhan bisa saya urai di sini menjadi 3, kebutuhan dinas terprogram, kebutuhan dinas tidak terprogram, dan kebutuhan sosial budaya. Ya. Nah, yang ada di APBN atau APBD itu kan kebutuhan dinas terprogram saja. Ya. Kemudian yang dinas tidak terprogram tidak ada, apalagi kebutuhan sosial budaya. Ya. Ini pasti nggak ada. Ya. Kebutuhan dinas tidak terprogram misalnya adalah perbaikan gedung yang rusak tiba-tiba harus segera diperbaiki, kekurangan biaya perjalanan dinas. Ya. Yang ini akhirnya diakali dengan yang mengambil juga dari sini, tetapi mungkin dengan cara memanipulasi atau fiktif, ya, sehingga seolah-olah pertanggungjawabannya ya tetap sesuai yang terprogram. Ya. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan sosial budaya. Contohnya adalah ulang tahun lembaga, peringatan hari besar nasional keagamaan, sumbangan sosial, hadiah lomba, resepsi, pisah kenal pejabat, menjamu auditor, anggota DPR, wartawan, siswa, konstituen, dan lain-lain ya, kalau pejabatnya dari orang politik ya. Nah, ini kesemuanya ini tidak masuk dalam batasan belanja negara, artinya dilarang sebetulnya, tidak boleh. Nah, terus akhirnya solusinya bagaimana? Ya, lagi-lagi difiktifkan dari entah markup, entah fiktif, yang jelas asalnya uang dari sini, dari yang terprogram tadi ya. Pertanggungjawabannya yang dimanipulasi. Nah, ini dua hal ini saya rangkum dalam tabel di sini. Yang hijau itu secara admin ya benar, secara moral baik. Kemudian yang kuning, yang kebutuhan dinas tidak terprogram, itu pertanggungjawabannya fiktif ya, berarti tidak baik ya. Tapi secara moral mungkin baik karena untuk kepentingan dinas ya, bukan untuk kepentingan siapa-siapa ya. Dan dinas memerlukan. Nah, yang coklat ini secara admin fiktif ya, tetapi secara moral ya semua antara baik dan buruk ya, karena untuk kepentingan ini kan menjamu tamu, untuk kepentingan kohesivitas dalam kelembagaan ya, seperti itu ya. Jadi ini semua ini. Kemudian kalau ada yang merah, nah yang merah ini sebelum sampai ke sini saya sampaikan bahwa yang kuning dan coklat ini ternyata menjembatani untuk terjadinya yang merah ini. Ya, menjembatani yang merah. Artinya fiktif yang untuk kepentingan dinas tidak terprogram, fiktif untuk kebutuhan sosial budaya. Ya, katakan butuhnya ini total adalah di satu lembaga itu 5 miliar. Kan fiktifnya tidak
mungkin pas 5 miliar, bisa saja 10 miliar, 15 miliar, atau 100 miliar. Nah, sisanya menjadi bagian dari betul-betul korupsi, seperti itu ya. Nah, ini di sini saya katakan yang merah ini adminnya, administrasinya fiktif, secara moral juga buruk ya. Tetapi saya sampaikan di sini, ketiga jenis fiktif tersebut adminnya sama ya. Adminnya kan fiktif, sama-sama fiktif gitu ya. Sehingga fiktif untuk korupsi ya. Fiktif untuk korupsi yang merah ini secara admin dan moral dapat tersamar. Ini tersamar. Jadi kalau ada fiktif, oh jangan-jangan untuk yang dinas terprogram, jangan-jangan untuk kepentingan sosial budaya, kan seperti itu ya. Nah, sehingga saya akan menyampaikan satu solusi bagaimana caranya, yaitu ya kita hapus jembatannya ini, perantaranya ini kita hapus supaya terputus ya. Nah, terhapus dengan cara bagaimana ya, membuat satu mekanisme pembiayaan pemerintah yang memungkinkan digunakannya kebutuhan dinas tidak terprogram secara resmi ya. Harus dibuat sistemnya itu. Kemudian yang kedua, kalau kebutuhan sosial budaya ini akan diteruskan, ayo kita rasionalkan ya, supaya tidak berlebihan, supaya masih dalam kepantasan ya. Dan ini dianggarkan kalau memang disepakati, kalau tidak ya sudah dihapus ya. Nah, artinya dengan dijadikan kondisi seperti ini, maka yang korupsi ini, yang fiktif untuk korupsi ini menjadi lebih terpapar secara admin dan moral. Artinya kalau ada fiktif, sudahlah pasti itu korupsi yang golongan fiktif dan buruk ini, karena sudah nggak ada fiktif yang lain ya. Nah, sehingga diharapkan dengan demikian orang akan lebih takut untuk mendekati area yang merah ini ya. Kalau ini kan masih ada perantaranya antara yang kuning, coklat, merah, sama saja ini administrasinya ya. Nah, dengan demikian maka pertama, tidak ada lagi alasan untuk memaklumi administrasi fiktif atau markup ya, karena tadinya kan dimaklumi karena mungkin untuk kepentingan dinas terprogram atau sosial budaya kan yang sama-sama dibutuhkan. Kemudian yang kedua, standar administrasi menjadi sama dengan standar moral ya. Kalau ini kan masih belum. Di sini ada administrasi fiktif ya, jelek, tapi moralnya baik ya. Nah, kalau sudah dibeginikan nggak ada, hanya tinggal hijau sama merah saja, sehingga standar administrasi sama dengan standar moral. Kalau administrasinya fiktif pasti buruk begitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial kelembagaan menjadi lebih terukur, akuntabel, dan terkendali. Kalau yang tidak terukur ini bisa berapa saja dan tidak terkendali. Kemudian yang keempat, dinamika lapangan lebih terwadai oleh peraturan perundang-undangan. Ini untuk yang kuning tadi nih, yang kebutuhan dinas terprogram. Kalau ada dinamika di lapangan, terwadai ya, dibuatkan peraturannya bagaimana mewadahi hal-hal yang seperti ini. Dan masalah yang paling kita cita-citakan bersama adalah nomor 5 ini, berlaku jujur menjadi lebih ringan. Alhamdulillah ini kalau bisa tercapai, sehingga korupsi bisa berkurang secara signifikan. Kemudian konkretnya gimana? Nah, ini saya kasih rekomendasi supaya bisa terjadi seperti ini ya. Yang korupsi ini lebih terpapar secara admin dan moral. Saya membuat rekomendasi, yaitu guna mengoptimalisasi upaya PPK disarankan agar pemerintah membentuk tim atau unit atau satgas yang dapat mengkoordinir dan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkahnya ada 3 ya. Sederhana sekali, hanya 3 langkah, dan 3 ini masing-masing anaknya juga hanya 3 ini ya. 3 ini 2. Pertama, pengguna anggaran atau PA, ini kepala-kepala lembaga ya, mengidentifikasi tentunya dengan stafnya ya, nggak dia sendiri,
Yang pertama, nilai dan jenis kebutuhan dinas tidak terprogram selama ini, ya. Apa aja sih selama ini yang ada? Yang kedua, nilai dan jenis kebutuhan sosial kelembagaan. Selama ini yang harus ngasih-ngasih itu apa aja? Gitu. Kemudian yang C, kebutuhan mekanisme pembiayaan terhadap kegiatan di lapangan yang belum terwadai peraturan perundangan saat ini. Ini yang saya gambarkan kuning tadi itu. Ya. Kemudian setelah itu, yang kedua, PA ya, pengguna anggaran tadi, BPK, BPKP, budayawan, sosiolog, ulama bersama-sama. Yang pertama, merasionalisasi dan menstandarisasi kisaran nilai dan jenis kebutuhan sosial kelembagaan. Ya, dipantaskan lah, jangan berlebihan. Kemudian rasionalisasi mekanisme pembiayaan agar seluas mungkin namun akuntabel mewadai dinamika kebutuhan di lapangan termasuk bagi kebutuhan tidak terprogram ya ini. Karena sifat perencanaan itu tidak mungkin 100% benar ya, tepat begitu, maka harus ada anggaran yang mewadai dinamika di lapangan. Kemudian yang C, mengidentifikasi gap antara hasil rasionalisasi dengan peraturan perundangan saat ini ya. Gapnya apa begitu. Kemudian yang ketiga, secara paralel BPK, BPKP, budayawan, sosiolog, ulama, DPR, kepala negara, ya ini saya tulis kepala negara ya, bukan presiden, karena ini maksudnya adalah presiden sebagai kepala negara, bapak bangsa ya. Mengkampanyekan perubahan budaya dan perilaku birokrasi dan masyarakat yang secara laten menjembatani tipikor ya, yang tadi diuraikan di depan. Kemudian yang B, pemerintah dan DPR merevisi peraturan perundangan agar mewadai hasil rasionalisasi dan standarisasi kebutuhan lembaga dan mekanisme pembiayaan. Ya. Tadi kan sudah diidentifikasi gapnya ya antara hasil rasionalisasi dengan peraturan perundangan. Nah, berikutnya direvisi lah peraturan perundangannya agar mewadai kebutuhan-kebutuhan ya ini tadi ya. Kebutuhan dinas tidak terprogram, kebutuhan sosial budaya yang sudah dirasionalisasikan, sudah distandarkan sehingga layak begitu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.